Apa jadinya kalau ternyata film dan cerita kesukaan kita pas masih kecil itu terdapat sejarah yang ngeri banget. Seperti yang kita tahu, perusahaan Disney itu kan raksasa dan film-film mereka itu disukai sama miliaran orang di dunia. Tapi kalian tahu nggak kalau sebenarnya beberapa film Disney itu diangkat dari kejadian nyata dan cerita aneh. Di sini ada 5 film Disney yang bakal aku ceritain, yang cerita aslinya itu bakal bikin kalian ngeri. Dan aku pas pertama kali denger, ini aja kaget banget. Soalnya beberapa di antaranya itu nggak cocok jadi tontonan anak-anak kalau nggak diubah. Yaudah, nggak usah kelamaan. Karena aku yakin, udang bisa nyetir mobil. Tonton sampai selesai ya. Yang pertama ada Putri Salju dan Tujuh Kurcaci. Waktu film ini dimunculkan tahun 1937, ini jadi hits besar banget dan jadi awal mula bagi banyak princess Disney yang lain. Ya, kita tahu ceritanya lah. Aku bakal ringkas buat inget-inget ya. Jadi, Putri Salju ini tinggal sama ibu tirinya yang iri hati, iri sama kecantikan Putri Salju. Sampai suatu hari, ibu tirinya ini nyuruh seorang pemburu buat membunuhnya. Tapi pemburu ini nggak tega sama Putri Salju dan akhirnya malah membiarkan Putri Salju ini kabur ke hutan. Nah, di hutan dia akhirnya hidup sama Tujuh Kurcaci. Pas Ratu tahu kalau ternyata Putri Salju masih hidup, dia nyamar jadi nenek tua. Nah, habis itu Ratu Jahat memberikan apel beracun ke Putri Salju. Nah, pas Putri Salju menggigit apel itu, dia kira dia meninggal dan terbaring diam. Sampai suatu hari, ada pangeran menemukannya dan menciumnya. Dan akhirnya menghidupkannya kembali. Ya, mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. Ini cerita yang kita tahu ya guys. Tapi, versi aslinya ini punya ending yang agak serem. Cerita asli Putri Salju ini dimunculkan sama Grimm bersaudara pada tahun 1812. Pas pertama kali muncul itu dalam bahasa Jerman. Ceritanya ini mirip sama film Disney, kecuali pas Putri Salju ini diracunin apel. Nah, di cerita ini, pangeran itu nggak mencium si Putri Salju buat menghidupkannya kembali. Dia ngambil peti mati tempat Putri Salju berbaring, tapi habis itu dia malah kesandung cabang pohon. Peti itu akhirnya jatuh dan apel yang nyangkut di tenggorokan Putri Salju ini keluar dan akhirnya Putri Salju hidup lagi. Agak aneh ya. Nah, di sini bagian yang agak serem dimulai ya. Mereka kemudian mengadakan pesta pernikahan besar-besaran. Mereka juga ngundang semua raja dan ratu di negeri itu. Ratu Jahat menerima undangan itu tanpa tahu kalau itu sebenarnya pernikahan anak tirinya. Pas dia datang, dia itu dipaksa pakai sepatu warna merah yang membara panas. Dia akhirnya dipaksa pakai sepatu itu buat nari sampai dia mati. Nah, disensor aja ya. Itu adalah hukuman karena dia ingin membunuh Putri Salju. Serem dan aneh ya. Kayaknya lebih ke aneh sih. Apalagi kan ini cerita untuk anak-anak guys. Jadi kalian bisa bayangin lah. Bisa ngerti lah kenapa bagian ini tuh nggak dimasukin ke film. Film Disney ini mungkin jadi salah satu film yang paling kontroversial di antara film Disney lainnya. Terutama karena film ini dari kisah nyata. Tapi ceritanya itu banyak banget diubah sampai banyak orang percaya kalau film ini terlalu banyak mengambil kebebasan historis. Tapi di filmnya Pocahontas itu gadis muda suku asli Amerika, Indian ya kalau nggak salah. Ayahnya itu adalah kepala suku yang kuat. Ayahnya mau dia tuh nikah sama seorang pejuang dari sesama suku mereka, tapi dia itu malah jatuh cinta sama Kapten Inggris. Nah, ayahnya nggak setuju dong. Keadaan makin buruk saat teman-teman Kapten Inggris itu mencoba untuk mencuri emas dari suku asli Amerika, suku Indian tadi. Tapi, cerita aslinya ini beda banget dari filmnya. Pocahontas, putri dari kepala suku Powhatan, lahir sekitar tahun 1595, dan nama aslinya itu Mitaka. Nama Pocahontas itu dikasih sebagai julukan anak nakal atau anak manja. Nah, Pocahontas adalah bagian dari suku yang tinggal di Tidewater, Virginia. Masa kecilnya itu dipenuhi dengan kedatangan orang Inggris yang mencari dunia baru di zaman-zaman itulah. Hal ini bikin banyak konflik di antara orang Inggris sama suku asli Amerika ini. Kapten Smith, bukan yang bajak laut itu ya,
adalah seorang prajurit dan penjelajah Inggris. Dia tuh ditangkap sama suku Pocahontas dan hampir dieksekusi dia. Waktu itu, Mitaka yang masih umur 10 tahun melompat ke depan Kapten Smith untuk menyelamatkannya dari eksekusi. Tapi, kemungkinan besar nggak ada kisah romantis ya di antara mereka kayak di filmnya. Mitaka kemudian ditangkap sama pemukim Inggris dan saat inilah mereka tuh bertemu dengan petani tembakau John Rolfe. Rolfe, ya. Sorry kalau belibet. Untuk mendapatkan kebebasannya, Mitaka setuju nikah sama Rolfe dan mengganti namanya jadi Rebecca. Ini adalah pernikahan pertama yang tercatat dalam sejarah antara suku Inggris sama suku asli Amerika itu. Habis 2 tahun menikah, Mitaka alias Pocahontas itu pergi ke Inggris sama Rolfe yang memanfaatkan istrinya sebagai simbol perdamaian antara kedua suku tadi, Inggris sama Amerika. Nah, diyakini kok selama di Inggris, Mitaka itu ketemu lagi sama Kapten Smith, tapi dia nolak bicara dan membalikkan badannya. Sayangnya, pas Pocahontas balik ke Virginia dengan kapal, dia sakit dan dibawa turun di Gravesend, Inggris. Di sana dia tuh meninggal pada usia 21 tahun. Ada banyak kecurigaan guys tentang kematiannya. Ada yang bilang kalau itu gara-gara keracunan, tapi ini nggak pernah dikonfirmasi sama siapapun. Agak gila ya kalau film ini sebenarnya diambil dari kejadian nyata. Di film Disney tahun 2010 berjudul Tangled, ceritanya tentang bayi perempuan yang namanya Rapunzel. Di ceritanya, dia itu punya kekuatan penyembuhan ajaib. Ya, kita semua tahu, aku ringkas lagi ya, nggak apa-apa ya. Dia diculik dari tempat tidurnya sama Mother Gothel. Bener nggak? Mother Gothel, ya itu. Nah, habis itu dia dibawa ke sebuah menara tersembunyi. Rambut ajaib Rapunzel itu tumbuh jadi panjang banget seiring bertambahnya usia. Nah, karena dia terkurung di menara selama hidupnya, Rapunzel ini jadi penasaran banget dong sama dunia luar. Apalagi dia itu penasaran sama cahaya terang yang muncul di langit itu setiap tahun. Dia merencanakan pelarian dengan seorang pencuri, kalau di filmnya namanya Flynn Rider ya. Dia minta tolong sama Flynn ini untuk keluar dari menara dan bertualang. Di petualangan itu, dia akhirnya tahu kalau sebenarnya cahaya di langit itu adalah lentera yang dilepaskan sama orang tuanya setiap tahunnya di hari ulang tahunnya. Kita semua tahu ya. Rapunzel jatuh cinta sama pencurinya si Flynn setelah menyelamatkannya dengan kekuatannya dan akhirnya mereka menikah terus hidup bahagia. Ya, ini versinya cukup beda ya dengan cerita aslinya yang ditulis sama Grimm bersaudara. Gak tahu ya ini kenapa ya Grimm bersaudara bikin cerita ngeri banget. Kisah asli Rapunzel dimulai dengan pasangan yang tinggal di sebelah penyihir jahat namanya Dame Gothel. Istrinya lagi hamil, terus dia tuh ngeliat tanaman Rapunzel yang bentuknya itu bunga emas di sebuah kebun. Kebunnya itu milik penyihir. Dia pun minta suaminya untuk mencurinya untuk dimakan. Dia tuh suka banget sama khasiat dari tanaman itu. Sampai dia tuh minta suaminya untuk mencuri lagi. Tapi kali ini dia ketahuan sama penyihir itu, Dame Gothel itu. Si suami memohon buat dibebaskan. Penyihir itu setuju dengan syarat, kalau anakmu udah lahir, anakmu itu buat aku. Katanya begitu. Penyihir itu ngambil bayinya yang baru lahir, dikasih nama Rapunzel dan membesarkannya sendiri. Rapunzel tumbuh dengan rambut panjang berwarna emas dan pas umurnya 12 tahun, Dame Gothel mengurungnya di menara tersembunyi. Rambut Rapunzel itu tumbuh panjang banget sampai-sampai setiap penyihir datang, dia harus minta tolong ke Rapunzel untuk menjatuhkan rambutnya untuk dipanjat. Suatu hari, ada seorang pangeran mendengar Rapunzel lagi nyanyi di menara dan mereka ketemu terus jatuh cinta. Ini klasik Disney banget ya. Cepat banget jatuh cintanya. Nah, mereka merencanakan pelarian agar bisa menikah, tapi Dame Gothel menyadari, ada yang gak beres ya, ini anak gua kemana? Dalam kemarahan, penyihir itu memotong rambut Rapunzel dan akhirnya ngusir ke hutan dan dia bertahan hidup sendiri. Dame Gothel menggunakan rambut yang terpotong itu buat menjebak pangeran seolah-olah dia bakal ketemu sama Rapunzel lagi. Pangeran pun sampai di menara dan pas dia lihat Rapunzel itu udah nggak ada di sana, dia sedih banget dan akhirnya lompat dari menara buat mengakhiri hidupnya. Dia selamat sih, tapi matanya itu tertusuk duri dan dia jadi buta. Selama berbulan-bulan,
Pangeran itu berjalan tanpa tujuan yang jelas di hutan. Sampai suatu hari, dia mendengar Rapunzel lagi nyanyi dan mereka akhirnya bertemu kembali. Rapunzel menyembuhkan penglihatan si pangeran dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Sementara itu, Dame Gothel, penyihirnya itu terjebak di menara dan akhirnya dia mati di sana. Cerita aslinya ini emang perjalanannya cukup menarik ya. Tapi jelas ini nggak cocok buat anak-anak, apalagi yang pas bagian Flynn, pangerannya itu jatuh dari menara terus matanya ditusuk duri gitu. Ngeri banget ya kalau orang zaman dulu tuh bikin cerita. Oh ya, sebelum lanjut, boleh lah ya kalian subscribe channel ini, terus mampir dan follow Instagram gue dulu. Pinocchio dianggap sebagai salah satu film Disney terbaik yang pernah dibuat. Film tahun 1940, Pinocchio diceritakan melalui sudut pandang Jiminy Cricket. Kalau nggak salah tuh jangkrik ya. Kayaknya jangkrik deh. Dia nyeritain bagaimana pemahit kayu bernama Geppetto itu membuat boneka kayu yang dinamai Pinocchio. Dia berharap suatu hari bonekanya ini bakal jadi anak beneran karena dia emang nggak punya anak kan. Tapi pada suatu malam, dia melihat bintang jatuh dan besok paginya Pinocchio jadi hidup. Nah, suatu hari pas lagi perjalanan ke sekolah, Pinocchio ini dibujuk buat bergabung sama sirkus pertunjukan keliling. Nah, di situ dia minta tampil sama boneka-boneka lainnya. Pas dia akhirnya nyoba pulang ke rumah, dia malah dikurung sama pemilik pertunjukan tersebut. Dia selamat berkat peri ajaib. Tapi pas dia mulai bohong sama sesuatu yang terjadi, hidungnya mulai memanjang. Ya, kita semua tahu ya, ini ikonik banget kalau bohong hidungnya panjang. Akhirnya Pinocchio dan Jiminy Cricket pulang ke rumah. Tapi pas mereka sampai ke rumah, mereka mengetahui kalau Geppetto ini udah pergi ke laut untuk mencarinya, tapi malah ditelan sama laut. Pinocchio akhirnya berusaha menyelamatkan Geppetto dari perut paus, tapi dia malah tenggelam pas nyoba untuk nyelamatin Geppetto. Karena dia udah nunjukin sikap baiknya, peri ajaib itu menghidupkannya kembali dan dia akhirnya menjadi anak sungguhan tanpa tali boneka. Film ini jadi klasik ya di Disney pada tahun itu. Hampir semua orang tahu ceritanya. Aku yakin kalian juga minimal pernah denger lah. Tapi cerita aslinya The Adventure of Pinocchio karya Carlo Collodi ini jauh lebih horor. Cerita ini awalnya diterbitkan dalam bentuk seri mingguan, ya di semacam komik anak-anak gitu guys. Nah, kalau ini menggambarkan Pinocchio sebagai anak nakal yang kurang ajar, yang suka ngejek, dan dia juga suka nyuri wig penciptanya si Geppetto. Di ceritanya, Jiminy Cricket ini bukan teman bijak yang membimbing Pinocchio, tapi malah kebalikannya. Pas Jiminy Cricket mencoba untuk menasihati Pinocchio karena melawan Geppetto, si Pinocchio ini malah mukul serangga itu pakai palu dan membuuhnya. Pinocchio ini sering kelaparan, disakiti, dirampok, diculik, bahkan kakinya yang terbuat dari kayu ini kebakar habis guys. Hampir di setiap bab bukunya ini menggambarkan ketidaksukaan penulis terhadap anak-anak. Dan Pinocchio ini digambarkan sebagai konsekuensi buat anak-anak yang ngeyel. Carlo awalnya nggak pengen cerita ini punya akhir yang bahagia. Dia mau ngakhirin ceritanya dengan menggantung Pinocchio. Tapi penerbit ini malah kaget banget sama endingnya. Dia akhirnya maksa penulis buat nulis ulang endingnya. Ya bagaimanapun Pinocchio ini harus dihidupkan kembali. Nah, di saat inilah dia mulai memperkenalkan seorang anak perempuan berambut biru. Tapi meskipun udah hidup kembali, penulis ini memberikan siksaan terus dan penderitaan terus sama Pinocchio, yang untungnya nggak ditampilkan di film. Zaman sekarang kalau ada orang nulis cerita kayak gitu, mungkin udah dicurigain polisi nggak sih? Ngeri banget. Winnie the Pooh adalah adalah boneka beruang yang diciptakan sama penulis Inggris namanya A.A. Milne yang dibentuk ulang sama Disney jadi semacam film-film pendek gitu yang melibatkan teman-temannya. Ada Piglet, Kangga, Rabbit, Roo, Tiger, Owl, dan satu-satunya manusia itu Christopher Robin. Winnie dan teman-teman itu menjalani adventure gitu di hutan 100 ekar. Tapi mungkin kalian bakal kaget kalau sebenarnya beberapa karakter itu sebenarnya terinspirasi dari tokoh nyata. Pada tahun 1925, A.A. Milne menciptakan Winnie the Pooh ini berdasarkan beruang milik seorang tentara. Beruang itu dikirim ke kebun binatang London
Soalnya pas itu tentaranya lagi ke garis depan Perancis. Christopher Robin Milne, putra A.A. Milne, itu sering mengunjungi binatang itu dan suka banget sama beruang betina itu. Dia namain beruang itu Winnie the Pooh, yang kemudian dijadikan inspirasi ayahnya untuk menciptakan karakter beruang kuning yang kita kenal sekarang. Jadi, Winnie the Pooh itu didasarkan pada beruang beneran. Dan karakter Christopher Robin itu didasarkan sama putra A.M. Milne sendiri, si Christopher Robin Milne. Tapi di balik semua kesenangan yang ada di kartun itu, ada teori kalau sebenarnya karakter Winnie the Pooh dan teman-temannya itu mencerminkan sifat gangguan mental, guys. Ya, meskipun ini nggak pernah dikonfirmasi langsung ya sama penciptanya, tapi ada banyak orang percaya sama teori ini. Dan aku yakin pas kalian denger ini, kalian mungkin punya pemikiran yang sama. Soalnya kok dipikir-pikir ya masuk akal. Oke, pertama ya, ada Winnie the Pooh. Diduga ini menderita berbagai gangguan mental. Kayak contohnya sifat ceroboh, suka ngelamun, yang ini menunjukkan gangguan perhatian atau ADHD. Niatnya si Winnie buat dapetin madu dan rela menerima resiko apapun biar dapat madu ini, ya ini dianggap sebagai obsesi yang parah banget. Piglet dianggap menderita gangguan kecemasan, ditandai dengan sifat gugup, rendah diri, sama kecemasan yang berlebihan yang membuat bicaranya jadi gagap gitu. Ya, intinya ini dia punya anxiety yang parah banget lah. Owl diduga menderita disleksia karena sering salah ngeja kata. Tiger nggak bisa ngontrol loncatannya dan sering ngelakuin tindakan tanpa mikir dulu. Dan ini dianggap dia tuh memiliki ADHD. Meskipun begitu, temennya ini tetap suka sama Tiger karena sikapnya yang sosial, dan meskipun kadang mereka kena masalah sih gara-gara Tiger. Kenga dianggap menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan sosial. Soalnya dia ini pengen banget buat ngelindungin anaknya, tapi berlebihan. Jadi obsesi gitu buat ngontrol Roo, biar dia nggak membuat keputusan sendiri. Rabbit ini teratur banget dan terobsesi bahwa semuanya ini harus sempurna, harus pada tempatnya. Ini diduga dia memiliki OCD. Nah, Eeyore, kalian tahu kan, keledai yang murung terus, sedih terus, depresi, pesimis, yang nggak energik itulah. Nah, dia dianggap punya depresi. Terakhir, Christopher Robin dengan imajinasinya dan boneka-boneka yang jadi teman dekatnya dia, dianggap menciptakan semua itu dalam pikiran dia, dan ini mewakili perasaan-perasaan yang dia alami. Beberapa orang itu percaya, guys, kalau Christopher ini menderita skizofrenia. Jadi orang yang suka ngehalu ya. Ya meskipun ini bukan pertama kalinya ada teori kayak gini di film anak-anak. Alice in Wonderland ini juga udah lama banget dihubungkan sama narkoba. Ya dengan banyak dugaan referensi obat-obatan di dalamnya. Ya meskipun sama halnya Winnie the Pooh, hal ini juga belum pernah terkonfirmasi sama penciptanya. Jadi mungkin orang cuma kelebihan aja nganalisisnya. Atau mungkin A.A. Milne itu sengaja nambahin kedalaman karakter ke ceritanya biar kita bisa nganalisis sendiri. Tapi balik lagi, apa ini cuma kejauhan gitu loh? Di antara kalian ada yang tahu rahasia gelap tentang Disney lagi? Atau teori gelap dari animasi lain? Kalau ada, langsung komentar di bawah ya. Nanti aku bikinin videonya buat kalian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan pencet notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.